Keberhasilanku keluar dari jeratan narkoba tidak lepas dari teman-teman di The Rollies. Memang dari 6 orang personel The Rollies, dunia artis yang gemerlap seakan membuai diriku. Kekayaan, kebanggaan, kehormatan, dan semua kemudahan membuat diriku menjadi sombong. Saat itu hidupku hanya dipenuhi dengan hura-hura bersama teman-teman. Dunia malam pun menjadi keseharianku. Narkoba yang telah kukenal sejak SMA pun semakin akrab denganku. Berbagai jenis narkoba telah kucoba. Mulai dari yang pil, ganja, morfin, hingga LSD. Jika di panggung aku selalu tampak energik, namun sebenarnya aku sangat rapuh. Mungkin dulu pemirsa mungkin sering nonton saya di televisi atau apa, kelihatannya saya sehat-sehat aja. Itu sehat karena udah make. Begitu turun panggung, menggigil lagi. Kenapa? Ketagihan lagi. Harus ada barang lagi, barusan jadi sehat lagi. Barusan bisa melakukan aktivitas macam-macam. Sudah berkali-kali aku berusaha untuk bertobat. Namun kesembuhan tak kunjung tiba. Saat itulah aku kemudian bertemu Michelle. Getar-getar cinta pun mulai terasa. Michelle pun merasakan hal yang sama. Kami pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Walaupun belum ada agama, belum ada ketaatan dalam diri saya, tapi kok saya udah berpikir pada situ, saya harus nikah dengan orang Islam. Padahal saya belum ada ketaatan sama sekali. Dan saya tahu ini pasti kasih sayang Allah pada pada diri saya. Saya harus nikah dengan orang Islam. Sementara pacar saya yang sekarang jadi istri saya, bukan Islam. Tapi saya nggak berani nanya ke dianya. Karena saya sendiri belum paham tentang Islam. Saya takut ya saya yuk masuk Islam. Bentar dia tanya apa Islam, kan saya bingung kan ya. Cuman saya hanya dalam pikiran saya ingin kawin sama orang Islam. Tapi ternyata pertolongan Allah ini, kok satu saat tahu dia datang kepada saya pengen masuk Islam katanya. Setelah menikah, aku tetap saja belum sembuh dari ketergantunganku terhadap narkoba. Istriku Michelle tahu akan perilaku burukku itu. Namun aku tetap merahasiakan perilaku burukku itu di depan anak-anakku. Aku tidak ingin memberikan contoh yang buruk kepada anak-anakku. Aku tak ingin mereka menjadi seperti aku saat itu. Tanpa sepengetahuan saya, istri saya itu diajak pengajian sama mereka. Sama keluarga Rano, keluarga Pepe. Jadi, saya kemana-mana gitu kayak, tanpa sepengetahuan saya, istri saya mungkin takut kalau dia bilang kepada saya, mungkin saya akan marah atau apa ya. Aku tidak tahu istriku diajak menuju kebaikan. Walaupun kami Muslim, rumah kami diwarnai dengan kegiatan ibadah. Suatu ketika aku merasa takjub, ada sesuatu yang berubah dalam rumahku. Satu saat saya pulang rumah, saya bingung. Kok ada sajarah terbentang di rumah saya ini? Masya Allah. Nah itu setan tuh mulai kena benturan. Kenapa? Ada sajadah di rumah saya. Mulai. Begitu waktu sholat, Masya Allah, istri saya sholat. Perubahan yang terjadi pada istriku semula membuatku marah. Kami sempat cekcok. Namun sejalan dengan waktu, aku akhirnya dapat menerimanya. Hal ini pun tak lepas dari bantuan teman-temanku. Sejak saat itu kondisi keluarga kami mulai berubah. Aku pun kembali bersemangat menyembuhkan diri dari ketergantunganku pada narkoba. Memang bukanlah hal yang mudah untuk bisa sembuh. Aku sendiri perlu waktu yang lama untuk bisa sembuh total. Saya dulu berkali-kali saya ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena dokter hanya bisa menyelesaikan fisik. Ya? Tapi setan dokter nggak bisa selesaikan. Baru selesai yaitu waktu kurang lebih 8 tahun yang lalu.
begitu saya mengadakan pertobatan, barusan Allah yang bisa menyelesaikan masalah setan. Keberhasilanku keluar dari jeratan narkoba tidak lepas dari teman-teman di Drolis. Memang dari 6 orang personel Drolis, 3 diantaranya terjerat narkoba, termasuk aku. Aku bersyukur teman-temanku mengerti aku dan mencoba mau membantuku. Saya suruh ajak pulang ke rumah ke Bandung dengan dalih ibunya sakit. Nah gitu. Padahal ibunya sebenarnya nggak sakit. Cuma saya katakan begitu. Kebetulan waktu itu kita ada banyak dana ya, banyak duit ada gitu. Kita serahkan duit ke ibunya untuk mengurus Gito sampai sembuh. Perjuanganku untuk mencari kehidupan yang lebih baik tidaklah mudah. Aku selalu merasa risau dalam melangkah. Aku mencoba mengerti apa sebenarnya Islam. Tapi membaca Al-Quran pun aku tak bisa. Untungnya ada seorang sahabat yang mengajakku mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang yang juga pertama-tama membuat saya kenal Allah ya. Itu sahabat saya sendiri, orang Cianjur, teman saya Cianjur. Ternyata cobaan tidak berhenti setelah aku bertobat. Tidak semua orang di sekelilingku menyukai perubahanku. Ada yang menentang, mencibir, bahkan mencoba mengajakku kembali ke masa lalu yang penuh dengan kemaksiatan.